Kang Deddy Mulyadi dengar nih. Ya, saya udah berapa kali bikin video tapi Kang Deddy kayak orang pura-pura tuli, pura-pura nggak denger. Tolong dengar ya, jangan teriak-teriak aja di kampung sendiri, tetapi nggak bisa membela rakyatnya sendiri. Tolong dengar Kang Deddy. Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, tolong dengar saya, yang bernyali gitu loh. Jangan nyalinya itu dipolitisir. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Saya tantang Kang Deddy ya. Saya Firdaus Oyobo, tantang Kang Deddy. Berani nggak? Tiada hujan, tiada angin, tiba-tiba ini si pengacara yang terkenal dengan pengacara pemilik gunung uranium ya, terkaya di dunia dia ini. Tiba-tiba ngoceh ini, nantangin Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan sengketa antara PT SSBP Perkebunan Teh Ciliwung Puncak ya. Yang beberapa waktu lalu kita tahu bahwa banyak bangunan para pedagang di sekitar areal tersebut yang dibongkar oleh Pemkab Bogor karena menyalahi peraturan. Walaupun mereka mengakui memiliki SPH, namun SPH tersebut dibantah oleh pihak manajemen PT SSBP atau Perkebunan Teh Ciliwung ini bahwa SPH tersebut cacat hukum. Nah, salah satunya yang terkena pembongkaran adalah si Firdaus Oyobo ini. Makanya sekarang dia tiba-tiba ngoceh. Entah ini maksudnya pingin numpang viral atau gimana, yang jelas ini sangat lucu sekali. Oke, kita simak ini celotehan si Firdaus Oyobo. Nih Kang Deddy, tonton ya, tonton video ini. Ini teriakan orang Sunda nih. Orang Sunda yang ada di puncak ya, yang bangunannya dirobohin sama Pemkab Bogor. Padahal mereka punya alas hak. Konstruksi hukumnya Kang Deddy, yang namanya Pemkab bisa merobohkan bangunan-bangunan liar yang tidak mempunyai alas hak. Mereka punya loh, mereka beli pakai duit sendiri. Ya, sampai puluhan tahun bahkan di situ beranak pinak. Jadi orang puncak asli, orang Bogor asli. Orang Sunda lah pokoknya. Gitu. Masa Kang Deddy Gubernur Jawa Barat orang Sunda nggak mampu belain warganya sendiri? Saya yang dari Bima jauh-jauh merantau kemari mau mati-matian membela sampai saiki. Saya gugat berapa kali PT SBP. Masih berjalan prosesnya. Cobalah itu dikembalikan lagi tanah rakyat. Kasihan loh, Kang Deddy ikut bekerja sama dan berbuat kejahatan loh. Sebagai gubernur nggak bisa membela rakyatnya sama sekali. Berarti Kang Deddy bisa dianggap ya, bisa diduga melakukan kejahatan bersama si PT SBP ini, pemilik PT ini yang menguasai perkebunan sampai ratusan hektar. Masa PT ratusan hektar menguasai perkebunan dan perkebunannya kagak jalan? Kurang jalan kalau menurut kami. Gitu loh. Ini buat apa? Dibuat lokasi perjudian, dibuat lokasi wisata. Jadi pengalih fungsian izin dong, berarti. Jadi izinnya izin perkebunan tapi dibuat wisata, kan lucu nantinya. Yang lempeng-lempeng aja Kang Deddy jadi gubernur. Kalau memang bernyali, ayo sama saya bareng-bareng. Saya tantang Kang Deddy sebagai gubernur. Ayo bernyali, kita belain orang Sunda. Yuk, makasih. Pesan menohok untuk Kang Deddy Mulyadi, Bupati Jawa Barat yang katanya pro rakyat. Kang Deddy Mulyadi, dulu ya kita pedagang puncak, saya ketua umumnya, pernah digusur. Ada ratusan pedagang puncak, bahkan sebagian itu ada izin berdagang, ada izin UMKM, ada izin, dan bahkan mereka sudah beli tanahnya. Walaupun bentuknya masih akte hibah atau akte pelepasan hak dari PT SSBP yang lama. Lalu PT SSBP yang baru itu menerbitkan sertifikat dan mencaplok tanah-tanah para pedagang puncak yang ada di puncak sekarang ini. Dan imbasnya sekarang ini, pedagang puncak itu dagang lagi di pinggir trotoar sehingga macet. Bagaimana mereka nggak dagang, mereka nggak bakal makan. Ya, saya ketua umumnya, saya tahu Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau mereka tanahnya dirampas, mereka pasti nggak dagang. Itu tanah di pinggir jalan itu, puncak sekitar itu hampir sebagian besar itu milik pedagang puncak yang udah dibeli pakai keringatnya sendiri, dia dagang bertahun-tahun. Kang Deddy, saya ini orang seberang. Ya, saya orang Bima, keturunan Maluku, Bone, Ternate dan Bone, membela rakyat Kang Deddy orang Sunda. Masa Kang Deddy gubernurnya orang Sunda nggak bisa belain loh warga puncak? Itu ada permainan Kang Deddy. Ya, sekarang aja masih saya gugat itu PT SSBP. Saya tantang Kang Deddy kalau bernyali, rapihin lagi itu pedagang puncak, balikin lagi haknya. Mereka punya tanah, saya siap kumpulkan pedagang-pedagangnya. Mereka punya tanah mustakor, hak hukum Islam itu menyatakan bahwa 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu punya pemilik yang sah atas tanah tersebut. Mereka ngeluarin keringat darah loh, nyari duit untuk beli tanah itu. Jadi Kang Deddy jangan sampai pencitraan doang. Saya tantang Kang Deddy ya. Saya Firdaus Oyobo, tantang Kang Deddy. Berani nggak mengembalikan lagi hak rakyat puncak tuh? Orang Sunda loh itu. Orang Sunda yang bela nih orang Bima loh, orang seberang. Masa Kang Deddy orang Sunda kagak bisa bela rakyatnya sendiri? Jangan sampai pencitraan lah. Ya, kasus-kasus besar dilayanin tapi rakyat kecil nggak dilayanin. Kasihan itu. Tolong kembalikan tanah mereka, Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi dengar nih. Ya, saya udah berapa kali bikin video tapi Kang Deddy kayak orang pura-pura tuli, pura-pura nggak denger. Tolong dengar ya, jangan teriak-teriak aja di kampung sendiri, tetapi nggak bisa membela rakyatnya sendiri. Tolong dengar Kang Deddy. Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, tolong dengar saya, yang bernyali gitu loh. Jangan nyalinya itu dipolitisir. Yang bernyali kalau memang bela rakyat itu jangan setengah-setengah. Bela juga yang bawah, kasihan, sampai pada nggak makan. Memang bener,
PTSBP, Gunung Mas, segala menyediakan rest area. Rest areanya nggak laku pedagangnya. Dan wisata sekarang, wisata puncak, sampai berimbas kepada pemilik-pemilik hotel. Hampir tutup pemilik hotel, pemilik villa. Kenapa? Nggak laku, banyak orang yang nggak puncak. Bagaimana nggak mau laku? Orang mau beol, mau kencing, susah. Mau kencing di kebun kalau lagi macet. Nah, itu dampak negatifnya dari pembongkaran kemarin. Tolong kembalikan tanah-tanah rakyat. Saya jamin itu mustakor, haknya rakyat Sunda. Rakyatnya orang-orangnya Kang Deddy yang saya perjuangkan. Makasih. Nah, padahal kalau mau minta tolong kan tidak perlu koar-koar seperti ini. Harusnya dia mengedepankan kerendahan hati, mengedepankan sopan santun dan etika kepada gubernur kita. Nah, ini jangan koar-koar. Apalagi sepertinya nantang-nantang, merasa dia yang paling berjuang untuk masyarakat. Padahal yang diperjuangkan ya karena dia terkena dampak pembongkaran tersebut. Aduh, ini pengacara ini. Gimana nih menurut teman-teman? Silahkan dikomentari.